Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa setia menghidupkan hati kita, menyuburkan dan menyehatkan badan kita, hingga kita senantiasa taat pada Allah Subhanahu wa taala, hingga Allah izinkan kita menikmati al-haq, kebenaran dari agama yang Dia turunkan. Allah izinkan kita untuk bergembira, untuk menikmati apa-apa yang Dia anugerahkan kepada kita berupa rezeki. Yang utama adalah nikmat iman dan Islam, yang kedua nikmat sehat wal afiat, yang ketiga adalah nikmat kita melakukan aktivitas apa-apa di dalam kehidupan kita ini, semuanya adalah ibadah. Menikmati ibadah, Bapak Ibu, itulah misi hidup kita. Siapa-siapa yang ibadahnya belum dinikmati berarti belum menjalankan misi hidup. Perhatikanlah itu. Ibadah jangan asal. Nek uang masak asal mateng boleh. Tapi nek ibadah asal-asalan berarti kita belum bagus ibadahnya, belum benar. Itu seperti orang niat kawin dan niat nikah. Asal wae. Pak Tomo guyu kae. Banyak orang begitu ya Bapak Ibu. Nah, terutama kita dalam hal ibadah kita jangan lupa dinikmati. Karena menikmati ibadah itu akan menghidupkan hati, mencerdaskan hati, mencerdaskan akal, menjernihkan pikiran. Itu karena kita terlatih fokus, terlatih konsentrasi, tapi senang, bukan konsentrasi seperti orang yang terpaksa fokus kerja begitu ya. Nah, kalau kita tidak kuat hal yang seperti itu, belajarlah dan berlatihlah. Sholat, puasa, zakat, haji, semuanya kita lakukan dengan sepenuh hati, dengan fokus, dengan konsentrasi. Utamanya dinikmati. Apakah ibadah itu, semua macam ibadah itu bisa dinikmati? Bisa. Contoh orang sedekah. Yang menerima sedekah adalah para fuqara yang betul-betul mustahik, gembira dan senang hatinya. Mana yang lebih senang? Diberi atau memberi? Memberi itu lebih nikmat. Demi Allah, memberi lebih nikmat. Itu berarti ibadah itu bisa dinikmati. Bagi kita kaum muslimin yang mendasari hidupnya dengan bismillahirrahmanirrahim, seluruh ibadah yang Allah anugerahkan bagi kita adalah nikmat. Apalagi kalau ibadah itu ibadah yang bersifat jasadiah, kayak makan, minum, jalan-jalan ya, kita nikmati. Masa sholat enggak dinikmati? Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita beribadah asal-asalan, sama seperti orang makan asal kenyang saja, ibadah kita tidak terasa nikmat. Itulah yang disebut intimasul basirah. Dalam dunia tasawuf, intimasul basirah itu artinya sesuatu yang ambivalen, tidak menjalankan fungsinya dengan benar. Nek wong disebut mandul, kalau duda masih bisa berfungsi ya. Tapi kalau mandul memang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Begitu pula hati.
hati itu sangat tajam, sangat bercahaya. Hati adalah bagian titisan dari nurullah, cahaya Allah Subhanahu wa taala. Hati adalah bentuk atau makhluk Allah yang paling kaya, paling cerdas daripada badan manusia. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika hati ini tidak berfungsi dengan benar, maka kita menyebutnya dengan istilah intimas, tidak berfungsi. Intimasul basirah itu artinya sebagaimana disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 179. Allah menyebutnya qulubun la yubsiruna biha. Hatimu tidak engkau pergunakan untuk melihat. Hati dipergunakan untuk senang-senang saja. Hatinya mati. Apa rahasianya? Orang kalau terlalu banyak bergaul dengan benda, maka hatinya ketularan sifat benda mati. Benar. Apa-apa itu tergantung apa kita sehari-hari. Al-insanu madaniyun bitabiatihi. Manusia itu akhlak dan sifatnya itu tergantung apa-apa yang dia lakukan sehari-hari. Contoh Bapak Ibu, kalau panjenengan ke Makassar, orang sana kalau bicara itu teriak-teriak. Kenapa? Dia biasa di laut. Jadi tabiatnya begitu memang. Orang Betawi pada zaman dulu juga begitu. Mereka bertani, bercocok tanam, berdagang. Kalau ngomong itu sambil kerja. Jadi sekenanya aja. Sambil ngeladeni pembeli, dia ngobrol, dia ngomong sama temennya yang lewat. Gitu ya. Jadi budaya menyapa begitu. Buat mereka cara ngomong seperti siapa itu? Habib Rizik misalnya ya, kalau ngomong itu ceplas-ceplos, itu nggak kurang ajar. Ya, itu tidak saru. Ya, kita perlu belajar lintas budaya. Cuma kalau ditujukan kepada instansi yang tinggi misalnya seperti istana presidenan, lah itu tentu saja menjadi tidak baik. Nah, inilah perlunya kita belajar studi lintas budaya supaya kita bisa memahami orang lain dan juga orang lain bisa memahami kita. Ini kadang-kadang tidak cocok. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita harus mengerti bahwa orang lain itu kadang-kadang cara berbicaranya begitu, tapi dia tidak bermaksud kurang ajar. Ada yang begitu ya, karena memang budaya begitu. Oleh sebab itu sesama manusia ini mestinya banyak-banyak maklum. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, supaya kita tidak terjebak oleh budaya dan kebiasaan, maka sekali-sekali kita belajar tentang orang lain. Supaya apa? Supaya kulubun ini, hati ini, yubsiru biha, bisa melihat. Kalau enggak, kita bisa baperan, tersinggungan. Dikit-dikit naik pitam, main kasar, gagal, dukun bertindak. Kalau zaman dulu begitu ya. Istilahnya cinta ditolak, dukun bertindak gitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu yang disebut qulubun la yubsiruna biha. Hati yang tidak bisa melihat. Itulah makna intimasul basirah. Hati yang buta. Kata terjemahan bahasa Indonesia, buta mata hatinya gitu ya. Itu takrif dari intimasul basirah. Dalam
kaidah kelima dari kitab Al-Hikam, Ibnu Athaillah berkata, ijtihaduka fima duminalaka. Kerakusanmu terhadap apa-apa yang sudah dijamin oleh Allah. Wa taqsiruka fima tuliba minka. Dan kelalaianmu di dalam melaksanakan kewajiban-kewajibanmu dalilun alantimasil basirah. Itu adalah bukti mata hati yang masih buta. Jadi tanda-tandane hati yang masih buta itu, pertama, kerakusan terhadap dunia. Padahal dunia itu pasti diberi. Sudah tahu akan diberi kok masih panik, masih bingung, masih gumunan sama dunianya orang lain gitu ya. Masih suka panas dan merasa bersaing dalam hal rezeki dengan tetangga. Ini intimasul basirah. Hati yang buta, mata hati yang tak bisa melihat rahmat Allah yang sudah kita terima dan kita nikmati. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kedua, tanda hati yang mati itu adalah taksiruka fima tuliba minka. Engkau suka lalai apa-apa yang semestinya menjadi kewajibanmu, baik kepada Allah maupun kepada manusia. Menungso ki umpama kepada Allah salate malas nyuwun rezeki akeh. Nek iso salate sing wajib-wajib tok, tapi karepe entuk rezeki kaya konglomerat. Malah salate malas. Angger tahajud sing diminta mesti duit, rezeki ya Allah. Tidak minta kesalehan, tidak minta takwa, tidak minta dianugerahi sabar, mintanya cuma duit saja. Itulah kelemahan dan kebodohan manusia dalam hal berdoa. Kalau minta sama Allah, Bapak Ibu, mintalah diberi sabar. Mintalah pada Allah diberi takwa. Minta pada Allah supaya disiplin hatinya untuk beribadah. Insya Allah kalau itu tercapai, maka sangunya itu ikuti. Sangunya akan ikut. Ah, masa toh Pak? Ora percaya. Iya ora dadi, ora percaya kok. Diyakini sing istiqomah ya. Insya Allah sangu dunia itu akan senantiasa menyertai orang-orang yang bertakwa. Insya Allah Bapak Ibu. Masa sih Allah bohong? Kan ya tidak mungkin. Itu penyakit manusia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, manusia itu mintanya jadi kaya. Kerja dikit dapat duit banyak, dagangan sedikit biasanya paling-paling dapat ratusan ribu saja, mintanya puluhan juta. Itu sama dengan orang kerja sama orang lain. Kalau bisa kerjanya cuma duduk-duduk aja, tapi gaji minta full. Inilah hal yang tidak seimbang. Allah saja melarang yang begitu itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita kerja dikit, dapatnya dikit, kemudian barokahnya banyak, lah itu yang terbaik. Mintalah pada Allah barokahnya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Apa yang dimaksud dengan intimasul basirah? Itu pertama disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat 72. Wa man kana fi hadhihi dunya, fi hadhihi itu cuma hadhihi saja. Wa man kana fi hadhihi a'ma.
Hadhi itu maksudnya adalah dunia. Barang siapa yang di dunia ini buta mata hatinya, fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila, maka kelak di akhirat dia akan lebih buta lagi. Wa adallu sabila, dan semakin kesasar jalannya. Orang-orang berjalan menuju telaga Al-Kautsar, dia jalan menuju neraka. Itu pentingnya menghidupkan hati supaya hati ini bisa melihat di dunia, supaya kelak di akhirat mata hati dan mata batin inilah yang akan membimbing kita menjadi cahaya, mengarahkan kita menuju telaga Al-Kautsar untuk mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, efek kedua bagi orang yang buta mata hatinya, betapa berbahayanya hati yang dibiarkan buta gitu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha ayat 124. Ayat 124 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang menolak berzikir kepadaku, maka aku jadikan baginya kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan aku bangkitkan kelak di hari kiamat dia dalam keadaan buta. Keadaan buta di akhirat ini sebabnya adalah keadaan buta di dunia. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau kita suka atau menilai sesuatu, jangan cuma dari wujud bendanya, tapi nilailah segala sesuatu itu makna dan esensinya. Walaupun misalnya rezeki kita cuma dapat doa dari saudara kita, mari kita hargai. Orang berdoa itu untuk kita karena peduli. Cuma dapat ilmu gitu ya, dikira dapat ilmu itu sesuatu yang remeh, sesuatu yang tidak ada harganya gitu ya. Nah, dianggap kalau orang tuh tidak nyumbang duit, cuma bisa nyumbang ilmu, dianggap tidak nyumbang gitu ya. Nah, ini karena kita buta mata hati kita ya. Maka Allah berfirman, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit di dunia. Kelak di akhirat, yaumal qiyamati a'ma, dia bangkit dalam keadaan buta. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah bahayanya hati yang buta. Dunia ini, alam semesta, kehidupan dunia modern ini, peradaban umat manusia maksud saya, semakin jauh dari masa Rasulullah SAW, semakin dekat kepada materi. Dunia semakin materialistis. Tidak hanya perempuan yang makin materi, laki-laki juga, kan begitu ya Bapak Ibu. Kita menyebut sifat materi itu sebagai tanggung jawab sosial. Istilah kita begitu ya. Kita cari-cari pembenaran supaya sifat materi itu selalu ada, awet dalam hati kita. Kita cari-cari pembenaran. Ya materi itu pengurip kudu tanggung jawab, ya. Nafkahi dan sebagainya. Itu memang benar. Tetapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tanggung jawab itu lahir dari mana? Lahirnya dari hati yang jernih, bukan hati yang buta. Maka kalau saya disuruh khutbah nikah itu mesti saya tanya, orang nikah itu golek apa? Kalau cuma golek bati, nanti kalau wayahnya ndak bati,
jadi perang begitu ya. Jadi pertengkaran saja setiap hari. Gara-gara kalau nikah itu golek bati. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah bahaya dari hati yang buta. Salah satu tanda-tanda hati yang buta itu kita malas melakukan ibadah. Karena kita tidak menikmati ibadah kita. Karena kita tidak merasa ada manfaatnya ke masjid. Ke masjid Arab Napa. Karena hati yang buta. Tidak menikmati sholat berjamaah. Dia pikir masjid ini cuma bikin kesel gitu ya, bikin capek. Sebentar-sebentar nyumbang, sebentar-sebentar nyumbang. Maka banyak manusia yang buta mata hatinya tidak mau ke masjid karena menganggap orang ke masjid itu harus keluar duit, harus nyumbang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah hati yang buta. Dia lupa siapa yang memberi rezeki. Dia lupa siapa yang menciptakan materi. Dia hanya ingin datang ke masjid kalau untung. Manusia itu gitu, kemana-mana mesti golek bati. Kalau hatinya cerdas, dia akan tahu mendapat hidayah itu adalah bati yang paling berharga. Dapat hidayah, dapat kepintaran, dapat pencerahan, ya Bapak Ibu. Walaupun nggak diceramai, walaupun tidak pernah dengar nasihat di masjid, paling tidak lihat orang-orang itu bagaimana dia taat, bagaimana dia tekun dengan ibadahnya, tapi kok hidupnya benar-benar dinikmati. Inilah yang penting bagi kita, untuk melihat sisi baik, untuk melihat sebuah hikmah dan kebaikan dari ibadah-ibadah yang kita lakukan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, zaman sekarang sudah zaman duniawi, zaman materi. Orang tak bisa dihargai kalau cuma memberi ilmu. Yang paling dihargai itu kalau memberi duit. Banyak yang begitu. Kita hindari. Panjenengan tidak akan ke masjid kalau tidak punya hati yang cerdas. Justru karena panjenengan cerdaslah, maka panjenengan bisa sampai ke masjid, menikmati ibadah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita bahas satu persatu sebab-sebab dari butanya mata hati. Yang pertama, sababu intimasil basirah itu adalah al-ijtihadu fima dumina laka. Engkau terlalu rakus, terlalu kuat berusaha, terlalu pengen, terlalu tamak dengan apa yang sudah dijamin oleh Allah. Itulah sebabnya mengapa hati bisa buta. Terlalu senang sama benda, kecintaannya luar biasa dengan harta duniawi. Maka Bapak Ibu, orang itu sering kali kalau kita lihat di internet itu, di Google itu apa? Yang dihitung orang terkaya di dunia, 10 orang terkaya di Indonesia. Saya batin, nek kaya napa? Dikira kaya itu kalau orang banyak duitnya. Padahal buat orang Islam, orang kaya itu yang banyak sedekahnya. Orang yang paling kaya di Indonesia tapi dikit sedekahnya, dia paling fakir. Dia adalah orang fakir, miskin. Tapi saya ya heran, kenapa tak orang terkaya kan dadak dikagumi. Cuma paling banyak duitnya saja itu. Begitu senangnya kita sama duit, sampai kita cari-cari, kita hitung-hitung, itu ada panitianya Bapak Ibu.
profesional. Profesional dalam hal apa? Ngitung duitnya wong. Itu ada ya. Wah, dengan merek dan lisensi internasional sebagai penghitung duitnya wong. Untuk apa ngitung duitnya orang? Nah, inilah kebiasaan, tren ya, perkembangan dunia sekarang ini, hingga kita jadi tahu siapa sih orang yang terkaya di Indonesia. Itu adalah pekerjaan sia-sia. Begitu itu terjadi karena dunia peradaban manusia modern terlalu memuja uang. Terus pejabat, siapa pejabat yang paling kaya? Kalau buat saya itu tidak penting lah. Dia kaya, dia miskin, sama saja. Manusia itu sama. Yang penting amalnya, kan begitu. Kalau ibadahnya kita tidak tahu, bukan urusan kita. Tapi kalau dia beramal untuk orang banyak, itu adalah bagian dari diri kita. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertama, jangan hubbud dunya. Jangan terlalu suka pada dunia. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alai ummati." Sesungguhnya bahaya yang paling aku takutkan pada umatku kelak adalah hubbud dunya, terlalu cinta dunia, wa karahiyatul mamat, dan benci pada kematian. Sampai anak-anak itu dikasih tahu sama bapaknya, sama ibunya, "Wis, aja muni-muni mati." Padahal anaknya cuma bilang, "Sesuk nek bapakku mati tak dungake 7 hari 7 malam." Terus bapaknya marah, "Wis, aja muni-muni bapak mati. Apa kowe seneng nek bapakmu mati ya?" Bukan begitu masalahnya. Anak ini tidak takut dan tidak aneh dengan kata-kata mati. Yang dia katakan itu benar, yang dia maksudkan itu baik. Jangan bikin rumah kita jauh dari kata-kata mati. Kanjeng Nabi pun tidak suka kalau kita benci mati. Takut beliau. Sebab apa? Itu pertanda kita tak persiapkan mati. Orang soleh itu mau mati hari ini, mau mati besok, mau mati sebentar lagi, orang tak pikir. Sebab hidup ini untuk membangun ibadah dan amal soleh. Seluruh hidup kita jadikan ibadah dan amal soleh. Mati berarti mati dalam keadaan beribadah. Mati itu sebuah hal yang biasa, Bapak Ibu. Tidak usah dianggap kalimat dan kata-kata yang tabu, seolah-olah dilarang gitu ya, seolah-olah saru bilang-bilang mati. Enggak apa-apa, mati itu kata yang baik menurut saya, supaya kita ingat sangunya. Nggak bilang mati kok tidak nyaman ngono rasane. Soale amale sithik, iki ngetokke nek mati ora siap. Orang soleh itu siap mati kapan saja, Bapak Ibu. Hidup ini adalah ibadah. Mati adalah sebuah gerbang pindah alam, cuma pindah alam. Justru mati itu berarti dimulainya kenikmatan-kenikmatan sejati yang akan diperoleh oleh orang-orang yang soleh, yang mempersiapkan hidupnya dengan ibadah dan amal soleh setiap hari. Orang soleh itu, Bapak Ibu, panjenengan ini ya, sholat 5 waktu. Nek sholat sunnah malas sebenarnya. Tidurnya itu loh dianggap ibadah, makannya ibadah, ke pasarnya ibadah. Sebab apa? Sebab itu semua persiapan untuk menghadapi hari berikutnya. Sebab setiap hari adalah ibadah. Ibadah ini harus disangoni ya.
Orang ibadah itu sangunya apa? Sehat, hati senang, perut lega, di rumah ada makanan, punya duit tabungan, kan begitu. Itu sangunya orang ibadah. Jadi orang hidup itu ada sangunya, apalagi kematian, hidup di akhirat yang tidak ada batasnya, maka sangunya lebih banyak mestinya. Kok takut mati? Tidak usah takut. Supaya kita tahu Bapak Ibu bahwa hidup ini orang Islam itu misi dari agama ini hidup untuk ibadah, maka tidak takut mati. Bukan untuk bersenang-senang. Kalau misi hidupnya untuk bersenang-senang, maka takut mati, iya. Karena terlalu suka dunia, terlalu cinta pada duit. Kalau mati takut. Inilah yang membuat mata hati kita bisa buta. Nah, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis berikutnya, salasun muhlikat, 3 hal yang menjadi bencana paling menakutkan. Muhlikat itu benar-benar menghancurkan, memusnahkan, meleburkan, ya, muhlikat. Pertama, syahun muta, rasa pelit yang diperturut. Wong nek takut mati biasanya pelit. Kalau dia tidak takut mati, dia pertanda hatinya sudah ridho dan siap apapun resiko yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa takdir Allah itu dia terima dengan ikhlas. Diterima dengan lapang dada. Jadi kalau kehilangan harta sedikit atau karena memang harus disedekahkan, dia tidak bingung. Dia bahkan punya misi hidup untuk bersedekah. Setiap hari bersedekah. Jangan memelihara rasa pelit, sebab itu akan membunuh mata hati, membunuh kecerdasan hati. Bumpeti istilahnya begitu ya. Maka setiap hari sehari-hari yang kita pikirkan itu cuma harta dunia saja. Bagaimana caranya meningkatkan saldo ya. Mesti naik ngobrol-ngobrol pasti soal saldo. Itulah bunga-bunga kehidupan yang paling dicintai manusia ya, yaitu bunga bank. Yang dipikirkan cuma saldo saja. Ini akan membunuh kecerdasan hati. Itu yang pertama, syuhun muta ya. Yang kedua, hawan muttaba, hawa nafsu, kepinginan sing mesti diturutke. Manusia itu kalau kepinginannya dikit makin aman hidupnya, makin banyak kepinginnya dia makin pelit. Kalau dapat duit mesti dia teringat kepinginannya. Yang bisa dimiliki itu apa? Tapi kalau orang soleh berpikir dapat duit, dapat gaji misalnya, yang dipikirkan adalah kebutuhannya itu benar, tapi juga dia berpikir bagaimana bisa bersedekah. Oh iya, ini masjidku urung rampung ini kita. Ya, gaji segini, kira-kira zakatnya berapa? Sudah langsung dipotong, langsung diserahkan kepada yang berwenang ya. Langsung diantar ke masjid. Nah ini namanya sedekah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang dapat menghidupkan kecerdasan mata hati kita. Kita umpama seringkali merasa terpaksa dalam beribadah, tidak apa-apa. Jadikanlah ibadah itu sebagai kebiasaan.
kebiasaan. Lama-lama nanti suka. Itu bukan memaksa, tetapi memotivasi. Kalau panjenengan memaksa anak itu motivasi, tapi kalau memaksa tetangga supaya ke masjid itu memaksa, betul. Apalagi memaksa non muslim untuk ke masjid, nah itu pemaksaan namanya. Tapi kalau kita memaksa diri untuk terbiasa ke masjid, itu namanya motivasi yang bisa mencerdaskan hati nurani. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang ketiga penyakit hati itu yang bisa membuat hati itu buta adalah i'jabur rajuli binafsih. Rasa ujub, rasa kagum pada diri sendiri. Kata orang gumun karo awak dhewe. Jadi kita ini sering, pertama penyakit kita itu sering gumun dengan ada orang liwat bawa mobil mewah. Kita gumun, wih apike, wih gagahe, aku pengen kaya ngono ya. Nanti suatu saat Allah kabulkan, panjenengan diberi Allah mobil mewah. Ujub itu tadi, gumun tadi pindah dari gumun kepada orang lain, terus gumun pada diri sendiri. Itulah yang disebut dalam bahasa Arab i'jabur rajuli binafsi. Kekaguman pada diri sendiri. Kalau dulu zaman HP Bapak Ibu, ada HP mahal biasanya dipakai oleh pengusaha gede yang suka dilipat-lipat itu. Zaman dulu ya, orang nyebutnya komunikator. Wah, tuh banyak artis-artis yang pingin punya HP kayak gitu. Terus pada punya ketoke gagah kemana-mana, HP besar itu digenggemunnya. Suwe-suwe saya melarat, saya murah ya. Saya tidak terkenal. Akhirnya apa komunikator itu sekarang? Ganjel lawang. Besar berat. Sekarang orang ingin HP itu yang ringan, yang canggih ya, tapi ringan gitu. Artinya selera manusia memang suka berubah. Jadi kekaguman kita pada dunia ini sebenarnya hanyalah dunia maya. Mengagumi sesuatu yang tidak ada. Sudahlah, kita tidak usah gumunan jadi orang ya. Itu pendapat Jawa benar. Ya. Jangan gumun, ojo gumun. Ya. Dunia ini sama saja. Yang penting kita ini bisa beribadah. Punya apa itu tidak usah lihat rupanya. Tidak usah dilihat, tapi seberapa besar kendaraan atau rumah itu bisa berfungsi untuk membuat kita rajin beribadah, tenang dan tentram melaksanakan hidup kita sehari-hari. Itu yang paling penting. Jangan dipikirkan uahnya. Tidak perlu, biasa saja. Ya, yang penting berfungsi dengan baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentu saja kita tidak dilarang punya barang-barang mahal atau mewah, tidak dilarang. Semua ini bagaimana caranya bisa proporsional. Jadi kita beli rumah, beli mobil, beli apa itu semuanya boleh Bapak Ibu. Tetapi bagaimana caranya semua harta benda duniawi itu tidak membutakan mata hati. Tidak bikin kita jadi bodoh. Nek gara-gara beli mobil anyar, sholatnya jadi ra kusuk. Ih, mongko nek dicakar kucing piye ya mantel. Duwe HP anyar. Ih, ya sholat kok dimaling wong, dipanen sesama jamaah. Maka sholatnya jadi tidak khusyuk, tidak nikmat. Dia merasa terlalu eman kepada harta yang dia punya. Inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa-apa yang bisa membunuh mata hati kita. Kalau kita punya barang bagus, benda bagus, jangan sampai membuat kita lupa untuk menikmati sholat kita,
tandane Bapak Ibu kita tidak buta mata hati kita kalau kita sholat rasanya senang. Itu saja tandanya. Gampang tak dicirani ya pada diri sendiri. Punya Honda anyar ya. Masih tetap senang ke masjid apa enggak? Tetap senang Pak, enggak apa-apa. Panjenengan yang sudah senang ke masjid tuku pesawat atau apa-apa. Nggih. Tidak dilarang. Tapi jangan sampai kita karena terlalu banyak belah beli terus enggak ke masjid. Tanda hati kita tidak suka beribadah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Itu salasun muhlikat, 3 hal yang membuat kita terjerumus ke dalam kekufuran ya, kebutaan mata hati. Kemudian yang kedua adalah naik ke atas Bapak Ibu, yang membunuh mata hati itu adalah at-taksiru fi ma tuliba. Lalai dari mengingat Allah, kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya. Tuliba itu diminta, dituntut. Orang ngarani menuntut ilmu, tolabul ilmu. Fima tuliba, jadi berawalan di, berakhiran an ya. Jadi orang yang lalai melaksanakan apa-apa yang menjadi tuntutan Allah Subhanahu wa taala, perintah dan kewajiban dari Allah ya. Dalam surat An-Nisa ayat 142 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka melaksanakan sholat, melaksanakannya itu dengan rasa malas, setengah hati. Wes dilaksanakan sendiri di rumah. Kalau pakai pakaian apa gitu enggak masalah ya. Ini sholatnya sudah sholat duhur, sudah mau masuk asar. Itu artinya kamu kusala, sholatnya sendirian. Mengapa dia bisa malas? Ya karena sendirian. Tidak dilakukan secara berjamaah. Sedangkan orang yang cerdas selalu mencari kesempatan bagaimana caranya bisa berjamaah. Tentu saja dikecualikan pada musim pandemi, di mana di sebuah daerah itu memang sedang terjadi pandemi, dia diizinkan untuk tidak berjamaah. Tapi itu judulnya fikih ya Bapak Ibu, bukan bab tauhid seperti ini ya. Kalau kita belajar tauhid, kita akan berjumpa dengan dalil-dalil yang menyemangati kita, menghidupkan hati kita, membuat mata hati kita cerah dan terang benderang untuk bersemangat melaksanakan ibadah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan sampai lalai, karena lalai itu membuat mata hati kita buta. Kadang-kadang kita senang bermalas-malasan. Ini juga penyakit hati, karena kita tak punya ilmu ya. Kenapa orang bisa jadi malas? Kurang motivasi. Tidak tahu berapa banyaknya pahala yang kita bisa dapat kalau sholat berjamaah. Mengapa kurang motivasi? Kurang informasi. Tidak tahu betapa nikmatnya sholat berjamaah, betapa ringannya. Kalau panjenengan sholat sendirian tidak khusyuk, ya tidak khusyuk namanya. Tapi kalau berjamaah tidak khusyuk, tidak masalah. Kalau sholat sendirian, panjenengan harus hafal ayat-ayatnya. Kalau sholat berjamaah tidak harus. Sholat berjamaah itu ya seperti orang Arab Bapak Ibu, sing khusyuk imame sama saf pertama. Yang belakang itu sholat ki karo garuk-garuk, karo wahing-wahing ya, karo benekke benik, karo nilai kanan kiri, anak wis teko berapa, malah nyawangi patung. Itu terjadi betul. Oh kono kan pasar,
wis buka burung warung soto kayaknya. Nah, gitu. Orang sana gitu salatnya. Lihat yang jauh-jauh gitu. Lihat taksi sing tak pesen wis teko burungnya. Kenapa dia pede begitu? Lah kok tetap sholat kayak gitu? Dia sholat berjamaah. Itu hanya orang berjamaah. Apakah sholatnya bermanfaat? Oh, sangat manfaat. Kenapa? Karena berjamaah. Apakah dia terhitung khusyuk? Oh, sholat sambil tolak-toleh? Iya. Kanjeng Nabi SAW mengatakan dia masuk dalam golongan orang-orang soleh. Berarti dia adalah orang soleh. Wis ra diitung kelakuane. Itulah keutamaan sholat berjamaah. Itu kalau panjenengan ingin tahu keuntungan yang paling realistis. Kalau saya bilang 27 rakaat, 27 pahalanya, 27 derajat, panjenengan enggak paham toh? Pahalanya apa toh, Pak? Rupane kayak apa? Wes, saya ngomong yang realistis saja. Panjenengan kalau sholat berjamaah tidak khusyuk, tetap dihitung khusyuk. Apalagi masjid besar, di sana banyak orang soleh, mungkin juga para aulia ikut sholat. Panjenengan sama tinggi sholatnya, pahalanya itu dengan sholatnya para wali. Sholat berjamaah di mana-mana ada malaikat. Panjenengan derajat sholatnya sama dengan malaikat. Walaupun karo toleh nyawangi panganan, tidak apa-apa. Yang penting mau berjamaah. Ini informasi Bapak Ibu. Informasi yang kita dapat karena kita mau berjamaah membuat kita semangat untuk ibadah. Ini mencerdaskan mata hati kita. Menangkap semua sinyal-sinyal keberuntungan yang Allah tebarkan di muka bumi, Allah titipkan di masjid-masjid Allah agar dinikmati oleh orang-orang yang beriman yang memakmurkan masjid. Ambil, rugi kalau nggak diambil. Di masjid ini banyak mutiara rahmat dan kasih sayang Allah. Entah kapan dia akan mewujud menjadi pertolongan yang indah bagi kita. Disebut oleh Allah itu wa ja'al lana min ladunka sultanan nasira. Pertolongan-pertolongan Allah itu akan mewujud menjadi sultanan nasira pada saat-saat kita butuhkan. Ya Bapak Ibu, banyak keajaiban terjadi yang bisa kita ambil hikmahnya maupun manfaatnya di masjid ini. Kita tidak tahu kapan kita susah. Kita pun tak tahu kapan Allah akan menurunkan keajaiban buat kita dan menurunkan sultanan nasira, pertolongan yang paling kita butuhkan dalam hidup kita. Kita tidak tahu. Yuk kita ke masjid. Yuk kita ambil keajaiban anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita supaya mata hati kita makin terang ya, supaya akal kita makin cerdas, pikiran kita makin jernih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita tidak tahu, kita disebut al-jahlu bil Islam. Ngertine sithik, bodohnya banyak. Itu gara-gara kalau ngaji itu dikit-dikit aja, malas gitu ya. Alah, kalau sempat wae. Itu membuat kita tidak punya semangat untuk beribadah. Kenapa? Karena dikit informasi yang kita dapat. Ini al-jahlu bil Islam. Ini juga bisa membutakan mata hati dan membuat kita malas karena kekurangan informasi tadi. Jadi malas ya. Kemudian al-ya'su bi rahmatillah. Ini salah satu penyebab kemalasan kita. Kita tak punya harapan pada Allah. Orang modern itu yang diharapkan bantuan itu cuma dari orang-orang kaya. Sing nulungi aku sapa? Mesti wong sugih sing duwite akeh. Belum tentu. Lah yang menggerakkan hati orang kaya untuk menolong jenengan itu siapa? Memang ada manusia mau nulungi orang lain kalau tidak diberi hidayah oleh Allah. Kalau hatinya tidak terketuk, biasanya pelit masjid pol.
Tiba-tiba kok jadi loman, ketemu kita terus menawarkan bantuan. Jadi anakmu lara ta? Wis ditambani rumah sakit. Heeh, biayane sak pira? Sak mene. Ya wis, tekan nang omahku, tak silai. Siapa yang menggerakkan dia untuk begitu? Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Itu bermula dari doa-doa kita. Dari istiqomah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita sudah bilang wa iyyaka nasta'in. Tiap hari, lebih dari sekali setiap hari, pasti puluhan kali kita bilang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah itu sudah selesai. Biarkan semuanya jadi urusan Allah Subhanahu wa taala. Biarkan takdirnya mengatur kebijakan-kebijakan kita. Jangan apa-apa ambisi kita itu manut pada hawa nafsu, tapi manutlah kepada kebijakan-kebijakan Allah. Jika itu kita lakukan, selalu ditolong Allah, pasti. Saya jamin Bapak Ibu. Ini bukan dongeng, bukan sekadar teori, tapi pengalaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wong urip ki rasa digawe nangis. Duit hilang 1.000 nangisnya seminggu ra mari-mari. Orang hidup itu untuk dinikmati. Caranya begitu. Cerdaskan mata hati, sukakan hati untuk berzikir, beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya hatinya cerdas dan hatinya itu menjadi riang gembira, insyaallah. Oke, Bapak Ibu. Ya, itulah tibbul qulub, obatnya hati. Yang pertama ilmu, ngaji. Yang kedua az-zikr, berzikir pada Allah. Maka saya katakan kemarin, saya kalau berzikir itu keras, supaya suara saya mengobati hati saya sendiri, meru'yah diri saya sendiri. Saya itu kadang-kadang tidak pede. Apakah badan saya, hati saya ini ada setannya apa enggak? Jangan-jangan masih aku tak dikit, suaranya banter ben kerungu. Sebab kita hidup di dunia ini berteman dengan setan. Setan itu selalu berbisik. Maka obatnya adalah zikir. Tamengnya, benteng hati itu adalah zikir. Saya suka sekali berzikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 3 kali begitu mesti ngantuk ya, terus tidur. Pakai suara yang panjang, napas yang panjang. Kadang-kadang saya usahakan tidak putus, supaya hati ini tentram mengingat Allah. Bidzikrillah tatma'innul qulub. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu cuma cara, bukan syariatnya. Cuma cara. Jangan dibilang, wah Pak Heri gawe syariat anyar. Boten Bapak Ibu. Para ulama terdahulu sudah melakukan itu sebagai sebuah cara saja, bukan fikih ya. Nah, barangkali Bapak Ibu ingin bertanya, monggo saya persilakan. Silakan yang ingin ditanyakan di obatnya nanti adalah ngaji dan zikir. Monggo silakan yang mau bertanya dan materi atau tentang semuanya. Pak Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Iwan ini berarti memperhatikan ya sejak tadi ya. Benar-benar masuk ini ilmunya Pak Iwan. Bahkan Pak Iwan sudah punya analisa mengapa kalau urusan intimasul basirah itu seringkali menghinggapi orang kaya, padahal orang miskin juga sering kena intimasul basirah. Maka saya katakan tadi, orang fakir itu karena fakirnya dia senang gumun, suka gumun pada hartanya orang lain. Kalau orang kaya, dia akan mengalami intimasul basirah, bisa terjadi maksud saya, karena dia terlalu suka pada harta dunia yang sudah dia miliki, terlalu eman gitu ya, dan terlalu pelit. Orang fakir bisa juga terkena intimasul basirah karena dia pinginan, saking kepinginnya punya itu punya apa-apa yang dimiliki orang kaya, maka dia terkena intimasul basirah, penyakit hati yang membuat dirinya malas beribadah. Dan jangan salah, orang kaya dan orang miskin yang lebih banyak terkena intimasul basirah itu adalah orang miskin. Maka orang miskin tersebut karena intimasul basirah, dia akan nekat mencari kekayaan yang dia puja dengan cara-cara yang haram. Bicarane sugih, carane instan. Ngalah barokah nang Gunung Kidul. Maaf ya yang rumahnya Gunung Kidul. Tidak ada hubungannya dengan orang yang rumahnya di Gunung Kidul, tidak ada. Gunung Kemukus itu mana tuh Pak? Oh. Itu cara-cara instan. Dia bingung, piye ya? Arab sugih duit meng 200.000 ne. Iso malah iki dadi konglomerat, akhirnya apa? Golek kiai sing iso menggandakan uang. Ki kakane wong kere kelakuane. Iso menggandakan uang, golek tekan Jawa Timur ono. Ada orang tanya sama saya, "Tat, di mana sih ada orang ahli spiritualis yang bisa bikin kaya mendadak?" Saya bilang tidak ada. Orang paling kaya itu adalah orang yang ikhlas dan ridho dengan pemberian Allah. Walaupun diarani wong miskin, kayak ustadz miskin, sprene numpak onta wae. Orang tak pikir, kalau ustadz kere kelambine ra galen-galen ngono. Udah apa-apa. Itu malah baik. Sebab orang miskin itu banyak dan saya harus temani mereka. Supaya orang miskin itu merasa punya teman. Kalau semua orang ngamuk pengen tampil kaya, lah lantas orang temannya orang miskin siapa? Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan dikira orang miskin tidak terkena intimasul basirah. Justru korbannya yang paling banyak adalah orang miskin. Caranya bagaimana supaya tidak miskin, Pak? Jangan rumangsa miskin. Orang ganti baju ini bukan karena miskin, tapi cara hidup pilihan itu. Ini adalah pilihan. Kita ingin hidup sederhana. Punya duit banyak, mending tukoke seragam orang-orang fakir yang anaknya mau sekolah tapi tidak punya seragam. Nek sekolahnya gratis ya saiki ya.
Nah, seragamnya tetap beli, malah jadi lahan bisnis besar itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, supaya kita tidak terkena intimasul basirah, kalau tadi kata Pak Iwan, orang yang terlalu banyak bekerja barangkali ya, sampai dia lupa beribadah, dia juga benar termasuk terkena intimasul basirah. Kerjane suwe ora suke-suke, umpama entuk duit entek diserat oleh para rentenir. Omah saupli bayare 1,5 juta 15 tahun. Jadi dia kerja keras, tenaganya habis, keringatnya habis, sampai kurus, sampai kerut-merut, kelopak matanya itu ya kelihatan. Begitu kerasnya dia bekerja, duitnya habis kangge bayar rentenir yang tidak punya pikiran. Rentenirnya itu bikin rumah, tanahnya dia beli cuma 15.000, dia jual 1,5 juta per meter. Usum Bapak Ibu. Oh, usum. Regane omah, wah mewah gitu ya. Harga 400 juta, mestinya kayunya kayu jati, jebol sengon kabeh. Ya, tenaga dan pikirannya habis untuk membangun dunia yang tak seberapa. Ya, dia sampai-sampai lupa ibadah. Itulah kekeliruannya. Hidup ini untuk ibadah, bukan hanya untuk bangun rumah. Tapi ini salah fokus ya. Salah fokus. Malah hidupnya kehabisan, dipakai untuk membangun dunia, tapi tidak ibadah. Itu yang saya maksud salah fokus. Bapak Ibu, utamakanlah beribadah, sehingga kita ini tidak rekoso di dunia dan tidak masuk neraka di akhirat. Ning dunya wis rekoso, wis susah, di apa namanya, dizolimi terus oleh orang lain, para pemilik modal. Kita di dunia sudah susah, jangan sampai di akhirat pun kita masuk neraka gara-gara intimasul basirah tadi, mata hati yang tidak cerdas. Kalau dunia pendidikan sekarang menyebutnya dengan istilah kecerdasan hati, kecerdasan spiritual. Berbahagialah Bapak Ibu yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala kecerdasan spiritual. Tidak ada yang nyuruh mangkat masjid, mangkat dulu. Nah, gitu ya. Ada pengajian dicari. Kalau buka HP, YouTube, buka pengajian, pencerahan. Wes rasa menekuni carut marutnya perpolitikan di Indonesia tidak usah. Mengapa? Karena tidak ada manfaatnya buat kita kalau kita tidak menekuninya. Kecuali kalau kita memang politikus atau orang parlemen atau pejabat, boleh saja ya. Tapi kalau kita ini orang awam, malah salah omong, malah kena ciduk. Bisa salah omong, bisa. Ngomong itu offline saja, tidak usah online. Ya, kalau mau ngomong-ngomong apa yang kita tidak begitu paham gitu ya. Namanya tidak paham, tidak usah bikin statement. Kalau kita tulis secara online, kita bisa kena pidana, kena pasal. Hati-hatilah dengan apa-apa yang kita tulis di sosial media. Nah, jangan sampai bahkan sosial media itu membuat kita malas beribadah, dan itu adalah bagian dari intimasul basirah. Kedunguan hati, bebalnya mata hati, ya, butanya mata hati gara-gara kecanduan sosmed. Nek ngomongi politik senengi ra karuan, mangkat masjid mau.
Nah, itu wataknya orang modern. Alhamdulillah. Masih ada pertanyaan Bapak Ibu, silakan. Dia Bapak silakan. Aduh. Waalaikumsalam. Ya. Betul wali-wali kiai. Nggih. Apakah dengan malaikat itu enggan masuk ke rumah apabila ada foto-foto lantunan pagar? Ya, terima kasih. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjenengan bertanya tentang masalah khilafiyah nggih. Perbedaan pendapat terjadi di antara ulama seputar masalah lukisan, bukan foto ya. Kalau masalah lukisan, semua ulama sepakat bahwa foto, maksud saya, sepakat ulama bahwa foto itu halal. Boleh foto kapan saja, di mana saja, ditempel di mana, begitu semua hukumnya halal. Yang penting fotonya itu umpama orang menutup aurat. Kalau fotonya Nikita Mirzani sedang open management gitu ya. Nah, ya pokoknya kita menjauhi hal-hal yang yang tidak pantas itu ya. Panjenengan pasti sudah paham itu. Foto-foto begitu semuanya, kalau foto yang pakai jepretan hukumnya halal. Sebab dia adalah teknologi. Bagaimana hadis Nabi yang melaknat para musawwir, orang yang menggambar. Zaman itu belum ada teknologi potret. Adanya adalah orang yang menggambar, yang terbiasa menggambar makhluk hidup, kemudian itu dianggap sebuah keahlian, bahkan dikeramatkan. Gambar zaman dulu memang dikeramatkan ya. Jadi orang yang punya kemampuan melukis atau menggambar itu dianggap luar biasa, itu kecerdasan yang luar biasa pada zaman itu ya. Dan itu juga mereka menganggapnya sebagai sebuah teknologi. Kanjeng Nabi melihat ini, fenomena ini semakin maju, semakin membuat orang mengkultuskan gambar. Bahkan gambar yang dimaksud seringkali dijadikan media pemujaan. Di zaman dulu begitu ya. Nah, Bapak Ibu, saya ingin melanjutkan bahwa kata-kata sawwara yusawwiru itu artinya membentuk, bukan menggambar. Membentuk ya, karena Allah itu al-musawwir, itu bukan menggambar lantas jadi manusia, bukan. Wa sawwarakum gitu ya, dia membentukmu, bukan menggambarmu terus jadi orang, bukan ya. Membentukmu, dibentuk dalam pengertian 3 dimensi. Inilah arti kata-kata musawwir, dalam bentuk 3 dimensi. Patung gitu ya. Nah, kemudian kita menganggapnya hidup, itulah yang haram. Umpama patung yang tidak dianggap hidup, maka King Salman waktu datang ke Bali memborong patung 2 kontainer. Masuk Boeing 747 ya, pesawatnya ngasih ngenyang take off-nya setengah mati kelihatannya gitu ya. Waktu saya tanya, kenapa Kerajaan Saudi memborong patung seperti ini, barang seni, oleh-oleh buat keluarga yang ada di sana. Apakah ini tidak diharamkan? Oh, di sana tidak ada orang yang mengkeramatkan patung. Tidak ada orang yang menganggap patung itu bernyawa, berjiwa, atau dihuni oleh makhluk halus, tidak ada. Ini murni barang seni. Jangan dikira MBS tidak bawa ulama ya, dia bawa ulama yang ahli begitu ya. Nah, pokoknya kalau berdebat kita kalah.
Dalam perspektif ini kerajaan Saudi mengatakan membuat patung hukumnya halal, memajang patung juga halal. Patung zaman sekarang bukan patung zaman dulu. Apalagi foto begitu ya. Nah, fotonya Syekh Soleh Utsaimin itu, Syekh Abdullah bin Bas itu ada museumnya, isinya foto melulu. Datang ke sana kalau tidak percaya. Syekh Soleh Utsaimin itu ada museumnya, pedang melintang begitu ya, besar, kayak lawang sewu ini. Itu fatwa-fatwa beliau di figuran wajah, fotonya juga begitu. Karena beliau itu adalah Grand Sheikh, mufti tertinggi di kerajaan Saudi. Mereka menyebutnya halal. Itu kalau dalam perspektif modernitas ya, yang dilakukan oleh kerajaan Saudi. Tapi zaman sekarang masih juga ada orang yang mempermasalahkan lukisan, karena melukis itu seolah-olah ingin membentuk dan menghidupkannya. Saya ingin memberi sebuah catatan saja, bahwa kalau foto itu tidak berbentuk 3 dimensi, maka dia hukumnya halal. Tidak dikeramatkan dan tidak disembah, maka hukumnya juga halal. Pajanglah foto apa, ayam, hewan gitu ya, ikan, biasanya ikan ya, orang senang ikan, tidak apa-apa, tidak haram. Karena kita semua menganggap bahwa lukisan adalah karya seni, cuma buat bagus-bagusan itu aja, bukan meniru. Ada sih hadisnya, nanti engkau disuruh untuk meniupkannya di akhirat kelak dihadirkan kembali oleh Allah, dan engkau dipaksa untuk meniupkan ruh ke dalam gambar tersebut, niscaya engkau tidak akan bisa. Iyalah kalau untuk gambar-gambar yang disembah, dikeramatkan, itu ya memang begitu. Kita cuma melihatnya cuma sebagai barang seni, tidak menganggapnya hidup, maka hukumnya halal. Oke, Bapak Ibu. Nah, kita kembali kepada usul fikih. Ulang lagi fikih lagi, Pak. Nah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, al-hukmu yaduru ma'al illati bihi wujudan wa adaman. Hukum itu tergantung pada alasannya, motifnya dari sebuah perbuatan. Kalau motifnya positif berarti dia positif. Kalau motifnya negatif berarti haram. Kalau menggambar untuk dipuja, dikeramatkan, dijadikan berjiwa, seperti misalnya orang melukis Sunan Kalijogo, dipajang di kamar untuk keberkahan, dianggap ada keramatnya, ada barokahnya. Ini jelas haram, karena bisa mengandung unsur kemusyrikan. Begitu pula foto-foto yang dianggap keramat, bisa mendatangkan keberkahan, dia haram dipajang karena berpotensi mengkristal menjadi pengkeramatan, ya, bisa menjadi kemusyrikan. Tetapi apabila motif dari lukisan itu hanya seni, maka dia tidak dilarang, dia menjadi halal. Kalau begitu hukum berubah, Pak? Iya, yadurul hukmu bitaghayyuril zaman wal makan, ya. Jadi hukum itu berubah pelaksanaannya, ya, dengan perbedaan zaman, ya, dan perbedaan tempat. Dan bahkan kadang-kadang Bapak Ibu, hukum itu mengalami nasakh dan mansukh. Dia bisa terhapus. Mengapa? Karena ada mul'illah, tidak ada motif yang membuatnya menjadi haram. Contoh, orang tanya sama saya, Pak, apa hukumnya masul khufain, menghapus sepatu pada saat sholat? Tidak ada.
Loh kok tidak ada Pak? Dalam kitab-kitab ada. Iya, cuma kitab zaman dulu. Sekarang orang tidak sholat dengan sepatu gitu ya. Kalau dulu kan kalau mau sholat pakai sepatu. Mengapa? Masjidnya pakai lantai pasir. Maka masih ada hukum al-mashu al-khufain, mengusap sepatu dengan air wudhu sebagai penyempurnaan wudhu. Jadi mencuci kaki tidak wajib bagi orang yang musafir dan pakai sepatu. Diusap saja sepatunya pakai air sebagai ganti mencuci kaki. Kanjeng Nabi melakukan itu. Sampai sekarang pun kalau kita sholatnya di padang pasir, boleh al-mashu al-khufain. Ya, cuci sepatu aja. Enggak dicuci pakai rinso, buatan diusap-usap gitu aja. Tapi karena kita di Indonesia, sholatnya pasti di masjid. Kalau kita masuk masjid pakai sepatu itu bisa mampir ke jidat kita, gitu ya. Orang percaya? Jejalo. Masuklah ke masjid manapun pakai sepatu. Mesti pulangnya panjenengan warna badannya beda, merah-merah hitam gitu ya. Iya. Inilah yang saya maksud, al-hukmu yaduru ma'al illati bihi wujudan wa adaman. Hukum itu bisa ada kalau ada ilahnya, dan hukum itu bisa terhapus karena ilahnya juga sudah tidak ada. Sama dengan hukum apa? Meniduri budak. Jangan punya budak, boleh ditiduri. Tapi sekarang human trafficking itu dilarang, perbudakan otomatis dilarang. Maka hukum meniduri budak sudah terhapus, sebab budak juga sudah tidak ada. Terus jadinya mana? Ya haram. Pembantu itu bukan budak. Pembantu bukan budak. Asisten rumah tangga itu bukan budak. Umpama ada cerita laki-laki selingkuh sama pembantu gitu, ya itu namanya selingkuh. Tetap saja haram, kan begitu Bapak Ibu. Bukan jadi alasan terus untuk meniduri pembantu, gitu ya, bukan ya. Sekarang itu usum begitu, cari-cari alasan. Ya, karena dianggap budak. Jangan hidup sekarang, hidupnya zaman dulu, sebelum zaman Nabi, ya, itu ada perbudakan ya. Insya Allah malah senang gitu ya. Ya, begitulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah tentang hukum-hukum yang terhapus. Jadi termasuk hukum menggambar tadi disembah karena dikeramatkan, karena dipuja. Kalau kondisi budaya itu sudah terhapus, maka hukum yang berasal dari hadis ini hukumnya juga sudah terangkat, tidak berlaku lagi. Jangan lupa fikih itu ada nasikh wal mansukh, ada yang hukum yang terhapus karena terhapusnya fenomena itu, motifnya tadi. Baik. Masya Allah sudah jam 6, kasihan yang ngipasi. Mari kita berdoa Bapak Ibu, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan bagi kita keberkahan yang sebesar-besarnya, bagi Bapak Ibu yang menghadiri majelis ini dan bagi Bapak Ibu yang telah menyumbang tenaga, pikiran, harta, semua upaya sehingga pengajian kita ini bisa berjalan lancar, dan semoga Bapak Ibu senantiasa mendapatkan pertolongan, maunah, bantuan dan rizqun min haitsu la yahtasib yang sebanyak-banyaknya, wa mubarakah fid dunya wal akhirah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa limna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu hujjatan lana ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.